Para empu khususnya yang mengabdikan diri dalam dunia perkerisan adalah sosok-sosok yang paripurna dalam laku hidupnya. Tak sedikit dari mereka yang diangkat menjadi penasihat raja, sebab mereka dipandang telah melampaui kepentingan pribadinya. Bahkan segala tindak tanduknya semata-mata hanya diabdikan untuk kemaslahatan banyak orang. Kebijaksanaan itu tercermin dalam mahakarya yang mereka hasilkan, yakni sebuah keris. Dalam proses penciptaannya, sang empu tidak sekedar menempa besi atau membuat sebilah keris mata. Ia tengah mengkristalkan doa dan menyulam laku spiritual ke dalam tiap lekuk serta simbol yang melekat di dalamnya. Salah satu elemen yang penuh nilai dan simbol dalam keris itu adalah pamornya. Setiap pamor itu menyimpan makna tersendiri. Ia bukan sekedar motif yang indah, melainkan hasil dari perenungan yang begitu dalam oleh sang empu di dalam kedekatannya dengan Tuhan semesta alam. Di dalam kesunyian tempa, sang empu memohon dan Tuhan pun menjawab, memberi keindahan dalam bentuk motif-motif pamor yang abstrak, namun syarat sekali dengan makna dan pesan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membabar salah satu pusaka yang memiliki pamor luar biasa dan begitu dikenali, khususnya itu di kalangan masyarakat luas. Barangkali karena ia menggambarkan tentang perjalanan hidup, perjuangan karier, derajat kedudukan, dan laku batin manusia. Lantas, seperti apakah untuk prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini disematkan busana Branggah Yogyakarta. Dengan bahannya itu kayu trembalu lawasan. Ia dilengkapi dengan pendok bunton selorok dari bahan kuningan dengan motif lunglungan yang begitu detail dan cukup artistik. Secara keseluruhan busana ini begitu membawa kesan sederhana, prasaja, namun bikin ngayang batin. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapurnya brojol, pamor junjung derajat, tangguh Blambangan, era Majapahit. Saat melolos pusaka ini dari warangkanya tadi, mata ini langsung tertuju pada pamornya. Iya betul. Sebuah keindahan yang langsung menyapa dengan kesan yang begitu menenteramkan. Guratan motifnya itu membentuk pola menyerupai sudut-sudut panah yang tersusun, rapi, mengarah lurus menuju ujung panetesnya. Sebuah susunan yang seolah itu sedang menunjukkan jalan, bahkan menuntun arah menuju kebenaran yang paling hakiki, arah yang tak lain adalah menuju Sang Maha Tinggi. Warna pamor yang tampak kontras dengan bila ini menjadikannya begitu jelas dan nampak sangat hidup. Ia tergurat dengan ritme yang utuh dan konsisten, dari pangkal hingga ujung bilahnya tanpa terputus. Begitu luar biasa. Kendaan itu juga tak hanya kasat mata, tapi juga menyentuh rasa, seperti ada doa yang mengalir di dalamnya. Jika kita amati lebih detail lagi, menancapnya pamor pada bilah ini begitu pandes, cukup ngawat serta nyekrak dengan warna besi yang cenderung itu agak keputihan. Lalu ia memiliki sirah cecak yang tampak pendek dan begitu pula dengan gandiknya yang condong dan agak miring. Sementara ujung bilahnya itu tidak terlalu meruncing, membentuk siluet khas yang tegas namun sangat prasaja. Seluruh ciri ini berpadu membentuk identitas yang begitu kuat. Ia mencerminkan gaya dan karakter keris-keris dari tangguh Blambangan yang nampak kokoh dalam bentuk, yang lugas dalam garis, namun tetap menyimpan kedalaman makna dalam diamnya bilahnya. Pamor junjung derajat. Begitulah nama yang diberikan untuk pamor dengan motif seperti ini.
Sebuah pamor yang tak hanya elok dipandang mata, tapi juga menyimpan nilai filosofi serta doa yang begitu luhur dan bijaksana. Keindahannya begitu mempesona, kelangkaannya menjadikannya istimewa, dan proses pembuatannya pun bukan perkara mudah. Memang tak setiap tangan mampu melahirkannya, bahkan hanya empu yang benar-benar mumpuni saja, yang telah menyatu antara laku, ilmu, dan spiritualitas, yang sanggup menempa pamor dengan seagung ini hingga hadir dalam wujud yang begitu sempurna. Kata junjung bermakna mengangkat atau meninggikan, sementara derajat merujuk pada kedudukan, status, atau kemuliaan seseorang baik secara lahir maupun batinnya. Sehingga kita gabungkan, untuk pamor junjung derajat adalah melambangkan harapan agar si pemilik pusaka mengalami peningkatan martabat, kedudukan, dan kemuliaan dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Pamor ini juga bukan hanya menjadi simbol keinginan atau naik jabatan atau kaya secara materi saja, namun lebih dalam, yakni mencerminkan laku batin untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi manusia yang lebih bijak serta lebih luhur. Khususnya dalam konteks spiritual Jawa, peningkatan derajat itu adalah hasil dari keselarasan antara laku, doa, dan restu dari Yang Maha Kuasa. Jika kita tilik dalam teknik pembuatannya, pamor keris ini masuk dalam kategori pamor miring, yaitu pamor yang lapisan-lapisan satunya itu melintang atau tegak lurus dengan permukaan bilah keris pusakanya. Pamor seperti ini memang cukup menyita perhatian banyak pecinta tosan aji, tentu bukan hanya karena keindahan motifnya saja, tapi juga karena kelangkaannya, terutama pada keris-keris yang bertangguh sepuh seperti ini. Di era sekarang ini memang banyak dijumpai keris-keris baru atau keris kamardikan yang mengusung pamor miring dengan tampilan yang cukup memikat juga. Namun jika kita cermati lebih dalam, perbedaan bahan dan kualitas tempa antara keris kamardikan dan keris tua itu begitu terasa. Bagi kami, keris-keris tangguh sepuh menyimpan karakter yang khas, lebih matang, dan tentu lebih mengena dalam rasa. Oleh sebab itu tak mengherankan bila keris dengan pamor miring yang berasal dari tangguh sepuh memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Karena memang ia menjadi saksi, laku, ketekunan, dan keagungan karya para empu di masa lalu. Sebuah nilai yang tak hanya diukur dengan rupa, tapi juga dengan jiwa. Pusaka dari era kerajaan Blambangan ini memang hadir menjadi suatu warisan yang tak hanya dalam wujud benda, tapi juga makna, sejarah, dan jejak peradaban yang nyaris terlupakan. Sebagaimana kita tahu bersama, bahwa Blambangan adalah wilayah yang mencatat gejolak politik yang begitu rumit dan cukup dilematis. Dalam bentangan sejarahnya, sangat sedikit peninggalan fisik yang mampu mengungkap identitas dan kisah masa lalu secara utuh. Mungkin juga banyak catatan tentang Blambangan bercampur antara kenyataan dan mitos, antara legenda rakyat dan tafsir sejarah. Meskipun begitu, Blambangan bukanlah wilayah yang luput dari perhatian. Bahkan sejumlah peneliti asing telah mencoba menyikap untuk tabirnya. Contohnya Brandes menulis pada tinjauan filologi pada tahun 1894. Lalu disusul Pigeut pada tahun 1932. Kemudian Ankumar pada tahun 1979. Ditambahkan Winarse Arifin pada tahun 1980. Lalu Daru Suprapto juga berupaya pada tahun 1984. Namun semua kajian mereka berhenti di batas keraguan. Tak satu pun berani menyusunnya sebagai karya sejarah yang pasti. Artinya, Kadipaten Blambangan tetap berdiri dalam kerahasiaan yang begitu luhur. Di tengah sunyinya bukti sejarah ini, keris menjadi salah satu media yang masih menyimpan antara pesan-pesan dari masa silam. Ia merekam semangat zaman, bahkan mencerminkan nilai-nilai budaya dan laku spiritual masyarakatnya.
Melalui sebilah keris dengan pusaka seperti ini, kita bisa menangkap untuk pantulan wajah Belambangan yang sebenarnya. Yang mungkin tak tercatat di buku sejarah, tapi dia hadir secara utuh dalam nyawa pusaka yang terus diwariskan. Barangkali cukup demikian dari kamu. Matur nuwun dan salam tutut ati.